di sini aja ngapain? Aku mau latihan nanti. Oh, Bapak baca buku apa? Sekali kayaknya. iya, aku lagi baca buku yang bisa balik ke masa lalu. Keren kali sih. Oh iya, kayaknya seru sih. Iya, andai aja nih kita bisa balik ke masa lalu. Aku pengen deh balik ke zamannya Pak Habib. Kan kak bahas masa lalu. Masih belum move on ya Ca sama yang 2 minggu itu. Iya aja. Enggak, dia lagi baca buku tentang balik ke masa lalu zaman dulu gitu. Aku kalau misalnya disuruh balik ke zaman masa lalu, aku mau balik ke zaman Megawati. Itu inspirasi perempuan kali loh dia. Saya manggilnya Mas Bowo. Oh, Bu Megawati, presiden pertama ya? Iya sih perempuannya. Kayak perempuan udah bisa jadi pemimpin. Kau kalau misalnya disuruh balik ke masa lalu itu, kamu mau balik ke masa siapa? Aku kalau disuruh balik ke masa lalu, kayaknya aku milih balik ke masa lalu Pak Soekarno deh. Kayaknya tuh kayak seru kan, karena kan kayak Indonesia baru pertama kali merdeka gitu kan. Apalagi yang kabinet-kabinet yang diceritain Bapak yang kemarin itu, aku kayak tergesa langsung, tapi kayaknya nggak mungkin sih emang. Iya, udahlah, itu cuma angan-angan aja. Lagian itu cuma masa lalu, udah mesti dipikirin. Udah sore, balik aja yuk. Udah yuk. Juga latihan. Nasuha memerhatikan sekelilingnya, ternyata ia ada di masa lalu pada zaman Pak Soekarno. Ia merasa kebingungan karena ini sangat tidak masuk akal. Pada saat masuk, ternyata Pak Soekarno sedang berpidato dan ia menyadari bahwa dia telah memasuki masa lalu pada tahun 1950. Pada prinsipnya mungkin dipertahankan. Akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka. Pidato tersebut masih pada zaman Soekarno menjabat sebagai ketua RIS. Namun ternyata RIS tidak bertahan lama karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut Indonesia untuk kembali ke negara kesatuan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani UUDS 1950. Hingga kemudian konstitusi yang berlaku diberi nama sementara karena sifatnya hanya sementara. Sehingga dibentuklah kabinet untuk pertama kali, yaitu Kabinet Natsir pada tanggal 7 September 1950. Pada masa Sukiman terjadi pemberontakan, yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) yang digerakkan oleh Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar merasa sakit hati kepada Presiden Soekarno karena ia ingin bergabung ke dalam APRIS tetapi dilarang oleh Soekarno. Akhirnya Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan dan mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadinya demonstran karena perwira tidak terima dengan politik yang ada di Indonesia. Mereka juga menuntut agar parlementer dibubarkan. Pemilu dilakukan pertama kali pada Kabinet Burhanuddin, yaitu di mana pemilu yang sangat demokratis yang hanya memilih DPR dan anggota konstituen.
Pada Kabinet Juanda terjadi juga pemberontakan, yaitu PRRI atau Permesta, yang dilakukan oleh Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husin. Pada pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Husin dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Namun untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta. Karena banyak terjadi pemberontakan pada masa parlementer dan ketidakstabilan politik, akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan pembentukan MPR dan DPA sementara. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Wah. Bukan yang tadi kau udah pulang ya? Kok masih di sini? Tadi aku ditabrak loh, tapi kok aku sini juga ya? Sampai depan aku. Kok bisa sih? Udah, sekolah udah sepi. Ayo pulang. Jam berapa ya? Udah hampir 4:30 tahu. Udah yuk pulang. Ternyata itu semua hanyalah mimpi Nasuha, dan ketika Nasuha bermimpi dibangunkan oleh Zauza.